Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang baik ini kita tidak pernah berhenti untuk menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Yang seandainya kita diperintahkan untuk menghitung kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita itu, insya Allah kita nggak bisa ngitung. Karena terlalu banyaknya nikmat Allah yang diberikan pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan, pastilah kalian tidak akan bisa karena terlalu banyaknya. Karena itu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah sesuatu yang wajar. Bahkan menjadi hal yang perlu, wajib kita untuk berterima kasih. Kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita tercatat sebagai umat-umat yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa terutama para pengikut dan pecinta daripada Al-Fakir di dalam forum untuk ngaji secara enteng-enteng. Mari kita secara rileks, secara santai kita kita perlu untuk selalu mengingat-ingat sebagai siraman terhadap jiwa dan hati kita. Tetapi tetap harus kita niati untuk beribadah, kita niati tholaqul ilmi. Ini penting sekali ma'asyiral muslimin, kaum muslimin muslimah dimanapun berada. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Seandainya ada beberapa majelis yang kita temui, ada majelis sholawat, ada majelis membaca Al-Quran, ada majelis istighosah, ada majelis tahlilan, tapi juga ada majelis tholaqul ilmi. Mana yang dari sekian banyak yang harus kita ikuti? Yang pertama kita ikuti yang tholaqul ilmi daripada majelis-majelis yang lain. Bukan berarti majelis yang lain tidak perlu, penting juga, perlu. Tetapi semua majelis-majelis yang ada itu akan sia-sia kalau kita tidak membekali dengan ilmu. Ya. Jadi semua amalan itu perlu kita dapatkan ilmunya. Di mana? Ya di majelis tholaqul ilmi. Karena itu bersama Al-Fakir Cak Nur ini mari kita santai aja ngomong-ngomong, tapi niatnya kita tetap niat tholaqul ilmi. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mencoba Al-Fakir menyampaikan sesuatu yang sering kita dengar, yaitu istilah healing. Ini sebelum Ramadan itu banyak sekali di antara teman-teman yang suka healing.
Healing itu diartikan apa ya? Mencari ketenangan. Mencari ketenangan dengan bermain-main ke pantai, bermain-main ke gunung, ya. Pokoknya ya kita pergi untuk menenangkan diri, sekedar untuk melupakan aktivitas sehari-hari, rutinitas sehari-hari yang terkadang membosankan, maka kita perlu healing. Tapi kali ini healing yang Al-Fakir sampaikan itu, mari kita healing di bulan Ramadan ini, healing ala Islami, healing dalam pandangan konsep Islam. Apa? Mari kita healing dengan menuju membaca Al-Quran. Ini healing ini. Menenangkan diri dengan membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Wow, banyak sekali waktu-waktu kita menghadiri majelis tadarus Al-Quran. Betapa senangnya, betapa bangganya, betapa syiarnya agama Islam kalau sudah masuk di bulan Ramadan ini. Kita pergi kemanapun, ke kantor, ya, atau ke luar kota, atau kita sekedar pokoknya keluar dari rumah kita itu ya. Maka yang kedengaran di telinga kita itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dari berbagai penjuru. Di masjid-masjid, di musola atau langgar, bahkan di rumah perorangan itu sering sekali kita dengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kelihatan sekali syiarnya Islam dikala bulan Ramadan, karena kesempatan untuk membaca Al-Quran itu banyak dan ada motivasi tersendiri. Banyak di antara umat Islamnya itu yang bareng-bareng berbondong-bondong datang di situ, walaupun terkadang ya hanya membaca 1-2 ayat atau satu rukuk 2 rukuk gitu aja. Tapi silaturahim antar sesama umat Islam ini perlu, membaca Al-Qur'annya perlu, belajar Al-Qur'annya juga perlu. Ini yang harus kita pahami, ma'asyiral muslimin. Lah, kenapa saya katakan healing di bulan Ramadan itu menuju membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu punya keistimewaan. Al-Quran itu mukjizat, ma'asyiral muslimin ya, mukjizat. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Kalau mukjizat berarti istimewa sekali. Dan kita terkadang tinggal memahami, tinggal mengetahui dan bisa merasakan bahwa benar-benar Al-Quran itu mukjizat. Keutamaan orang yang membaca Al-Quran, bahkan keutamaan orang yang bisa menghafalkan Al-Quran itu luar biasa, banyak sekali. Nah, salah satu diantaranya untuk membaca Al-Quran itu sudah perintahnya Allah. Nabi menerima wahyu yang pertama pun disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nah, kalau sudah membaca berarti itu perintah, maka kita terhadap Al-Quran itu sudah diperintah. Bahkan ada Iqra'ul Quran, Iqra, ya, bacalah Al-Quran. Waratil Quran tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, enggak usah cepet-cepet. Tidak usah balapan, tidak usah mengejar banyaknya khatamnya, tidak. Tapi tartilul Quran, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, ya, dengan pelan-pelan, dengan benar makhraj dan tajwidnya. Kalau bisa dengan memahami isinya, ya, mentadaburi Al-Quran dan sebagainya, ini perlu sekali. Karena keutamaan orang yang membaca Al-Quran atau bahkan mungkin hafal Al-Quran itu banyak sekali. Kita bisa lihat di dunia pun sudah tampak keutamaan orang yang membaca bahkan hafal Al-Quran.
apalagi nanti di akhirat. Jelas di akhirat ya, surga Allah menanti orang-orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama ya, keutamaan orang membaca bahkan hafal Al-Quran itu ya adalah meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan. Maksudnya apa? Kalau orang kepingin cerdas ya, maka yang istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah cerdas itu. Ya, cerdas itu. Ada sebuah cerita ya, ada seorang ustadz gitu ya. Lah ini puteranya itu yang diajarinya pertama kepada anaknya ini adalah baca tulis Al-Quran. Sebelum putranya itu mengenal huruf Latin, bahasa dan sebagainya, itu yang dikenalkan lebih dulu adalah Al-Quran. Baca tulis Al-Quran. Dari katakan misalnya di usia TK ya, atau mungkin di bawah TK itu ada pendidikan usia dini ya, PAUD, pendidikan anak usia dini. Itu pun sudah diajarkan, kenalkan dulu, coba nanti bisa dipraktekkan ya. Kenalkan dulu kepada anak-anak yang masih usia PAUD itu dengan membaca dan menulis Al-Quran. Nah, putra dari seorang ustadz ini demikian, sejak kecil pun sudah diajarkan, sudah dilatih untuk membaca dan menulis Al-Quran sebelum latihan membaca dan menulis huruf-huruf Latin. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Anak ini nanti atas mukjizatnya Al-Quran itu, dikala sudah mengenal baca tulis Al-Quran, maka baca tulis huruf Latin dan bahasa yang lain itu dengan mudah dia mempelajarinya. Loh, ini benar ini, coba aja nanti ya. Ya memang kadang-kala ketika belajar, kalau Al-Quran itu kan menulis atau membaca Al-Quran itu kan dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Sedangkan kalau kita belajar membaca dan menulis huruf Latin itu ya kan dari arah kiri ke kanan. Iya kan itu ya. Ya nggak apa-apa. Dan ceritanya anak yang sudah terlebih dulu mengenal huruf dan bacaan Al-Quran, yang menulis dan membaca itu dari arah kanan ke kiri, maka ketika belajar itu dia terbalik itu ceritanya. Artinya apa? Ketika ditanya misalnya angka, ini ditanya angka gitu ya, dituliskan oleh orang tuanya itu ya angka 91 gitu ya. Maka anak ini membacanya bukan 91 tapi 19. Kenapa? Karena sudah terbiasa belajar dari kanan ke kiri. Tidak masalah. Itu kan nanti tinggal apa ya? Tinggal merubah aja lah pola pikirnya, mindsetnya di dalam cara membacanya itu tinggal berubah saja. Ayo coba dirubah aja. Jangan dari kanan ke kiri, tapi kalau huruf Latin itu dari kiri ke kanan. Pasti insya Allah kan lebih mudah. Tapi yang jelas bahwasanya membaca Al-Quran itu bisa meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan otak. Ya, otak. Dan juga untuk meningkatkan daya ingat. Coba yang masih usia sekolah itu ya, SMP, SMA, SMK, mahasiswa dan sebagainya itu kan masih dalam taraf belajar ya. Lah, supaya daya ingatnya itu kuat, latih dulu, istiqomahkan dulu dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa menghafalkan Al-Quran, ya menghafal. Kenapa? Kalau menghafalkan Al-Quran niatnya pasti membaca. Tidak bisa dan tidak akan mungkin bisa hafal Al-Quran kalau dia tidak membaca. Bahkan membacanya bagi orang-orang yang hafal Al-Quran itu pasti berkali-kali. Pasti sering, tidak mungkin sekali, tidak mungkin. Kita bukan makomnya orang-orang yang sekali lihat langsung hafal, tidak. Tapi kita harus berkali-kali membaca baru nanti bisa hafal.
Itu ya, jadi tingkatannya itu lebih tinggi dari membaca. Karena itu target yang lebih bagus itu tidak hanya membaca tapi menghafalkan Al-Quran. Ada sebuah kisah cerita ya, ada seseorang yang merdayo atau bertamu rawuh dumateng Mbah Hamid Pasuruan, ya Hamid Al-Maghfurlah. Orang yang sudah sepuh, ya. Tapi ketika rawuh oleh Mbah Hamid itu diberi tugas, dituturi ya, disuruh menghafalkan Al-Quran. Subhanallah, orang ini sudah sepuh, usianya sudah di atas 60-an gitu ya, tapi oleh Mbah Hamid disuruh untuk menghafalkan Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran. Apa mungkin gitu? Atau tidak malah keduluan malaikat Israel datang lebih dulu sebelum hafal Al-Quran. Nah, setelah peristiwa itu kemudian ada yang tanya ke Mbah Hamid, ya, Mbah Hamid, kenging napa jenengan niku maringi napa nggih kados ijazah nggih dumateng tamu niku supados napa niki menghafalkan Al-Quran. Maka kemudian Mbah Hamid itu menjelaskan Al-Quran itu mukjizat. Ya, barang siapa yang membaca bahkan harus menghafalkan Al-Quran, dia akan meningkatkan daya ingat seseorang. Ya, dalam bahasa Jawa orang wong niku mboten badhe pikunan nalika wong niku seneng maca Al-Quran bahkan menghafalkan Al-Quran. Jauh dari pikun. Itu yang pertama, alasan Mbah Hamid memberikan tugas orang itu, dayo itu untuk menghafalkan Al-Quran. Lah yang kedua, seandainya belum hafal, terus dia ketekan mati terlebih dulu, dia sudah mendapatkan pahala dari azamnya, tekadnya, niatnya untuk menghafal Al-Quran. 30 juz ternyata baru hafal 1 juz, bahkan mungkin belum 1 juz, terus keduluan mati orang itu, maka orang itu sudah mendapatkan pahala dari niatnya. Dia sudah niat azam mau menghafalkan Al-Quran 30 juz sesuai dengan perintahnya Mbah Hamid, tapi belum 1 juz yang dihafalkan, terus dia meninggal, maka dia dapat pahala niatnya untuk menghafalkan Al-Quran. Loh, subhanallah, inilah kemurahan di dalam Islam. Baru azam, baru niat, ya, sudah memulai, belum selesai, belum tercapai, sudah diberikan pahala niatnya tadi. Kalau niatnya nggak bagus, ya, niat jelek, belum dicatat oleh Allah niat itu sebelum orang itu melakukan kejelekan atau kemaksiatannya. Nah, inilah kemurahan di dalam Islam, kemurahan di dalam ajaran-ajaran Islam yang tidak ada di ajaran-ajaran agama lain. Karena itu kita harus sering ya banyak azam, punya niat, punya tekad melakukan kebaikan. Contoh, di sekolah misalnya kita sedang belajar, atau di mana di kantor kita sedang bekerja, ataupun di mana saja, di sawah kita sedang bekerja, atau di pasar, dimanapun kita berada, dikala dikumandangkan azan dari masjid, dalam hati kita perlu dan harus melakukan azam, niatan, tekad bahwa akan melaksanakan sholat dengan berjamaah. Loh, padahal nggak melakukan ini karena masih kerja, masih belajar, masih ada di pasar, masih ada di kantor dan sebagainya. Tapi ketika mendengar azan, itu sudah kita berazam untuk melakukan sholat jamaah, kita sudah mendapatkan pahala itu. Walaupun toh seandainya nanti kita nggak jamaah, azam itu penting, ya. Kan itu menurut Mbah Hamid itu orang yang tua itu diberikan tugas ijazah untuk menghafalkan Al-Quran. Banyak keutamaan membaca Al-Quran ya di dunia. Selain meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan, ya, tentunya bisa mendekatkan diri pada Allah. Terus yang paling penting menimbulkan ketenangan, healing itu
menurut konsep Islam ya kesini aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke pantai, nggak usah ke gunung, nggak usah ke mall, nggak usah ke tempat-tempat rekreasi. Ya sana healing. Tapi kalau dalam konsep Islam, apalagi di bulan Ramadan, healing kita, mari kita ambil Al-Quran, kita buka, kita baca Al-Quran, kalau perlu kita hafalkan Al-Quran, ya, kita tadaburi isi-isi Al-Quran, kita pelajari makna Al-Quran, kita coba pahami, dan kita berusaha mengamalkannya. Itu healing. Tenang ini hati, ya, tenang membaca Al-Quran, ya. Kan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya. Kalau kita ingin hati kita itu tenang, ya, maka bacalah Al-Quran. Banyak-banyaklah berpikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Dengan zikir kepada Allah akan memberikan ketenangan pada hati kita. Zikir kan macam-macam. Di antara salah satunya adalah membaca Al-Quran, itu juga zikir pada Allah. Karena Al-Quran itu kan firman-Nya Allah, dawuh Gusti Allah. Ya, ayat-ayatnya Allah. Berarti kalau kita membaca Al-Quran, kita berarti sudah dikategorikan orang yang zikir pada Allah, ingat pada Allah. Dan orang yang zikir pada Allah, senang pada Allah, ya, dengan caranya salah satunya membaca Al-Quran, tatmainnul qulub, akan memberikan ketenangan pada diri kita. Berarti healing yang paling bagus bagi kita umat Islam, terutama di bulan Ramadan. Ayo kita healing, menenangkan hati, ya, meninggalkan kejenuhan pekerjaan kita, meninggalkan kejenuhan ngurusi dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Insya Allah akan memberikan ketenangan pada diri kita, pada hati kita, dengan cara membaca Al-Quran. Dan yang paling penting nanti di akhirat, ya, Al-Quran itu akan memberikan syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat pada orang yang membaca, dan juga bagi keluarga-keluarga orang yang membaca Al-Quran. Inilah mukjizat Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran. Mari kita dekatkan diri kita pada Al-Quran dengan melakukan tahapan-tahapannya. Tentunya yang pertama kita perlu punya. Kalau nggak punya, apa yang mau dibaca? Ya, kita harus punya Al-Quran. Yang kedua, kita punya niatan untuk membacanya. Kalau sudah membaca, berarti sambil diikuti dengan cara belajar, cara membaca Al-Qurannya. Kalau sudah membaca Al-Quran, maka perlu kita untuk mempelajari isi kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Dan kemudian yang keempat, tentu kita berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu kompleks isinya, akidah, tauhid pada Allah, ya, kisah-kisah masa lampau, ya, amalan, syariat dan sebagainya. Itu kompleks pedoman hidup manusia di dunia ini. Bagi orang Islam tidak ada lagi kecuali Al-Quranul Karim, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul, yang harus kita pelajari dan kita taatinya. Oke, kesimpulannya, mari kita healing hari ini, ya, di bulan Ramadan ini. Kita menenangkan diri, mencari ketenangan dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Demikian sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan, ya, ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita. Dan mudah-mudahan kita terkelompokkan, ya, ke dalam orang-orang yang Qur'ani, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari Al-Quran ila yaumil qiyamah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.